Saya sih ya lebih setuju kamu tadi beli yang biru itu loh, yang garis-garis. Tapi saya nggak suka warna biru. Iya, Cari iya. ini. Iya, tapi harganya lebih murah. Jadi kamu nyesel beliin saya? Enggak, kalau dihitung-hitung ya kita bisa untung berapa ya tadi ya? Ya udah kita makan yuk. Yuk. Kamu lapar nggak? Oke. Dikit ya, kita makan. Habis itu kita langsung pulang kali ya, biar nggak terlalu malam. Ya? Iya. Terus pulang nanti. Halo. Halo Om, kok ada di sini? Ya kebetulan, saya dengar kamu sedang belanja. Idenya bagus sekali. Apakah Lia bilang sama Ari kalau Om punya butik di sini? Ini, kamu belanja di sini di mana saja ya? Ya, di mana saja. Kamu sebut nama Om atau nama Andri sama aja. Kemudian belanja bebas biaya. Bagaimana? Hah? Terima kasih banyak Om, tapi Lia rasa Om nggak perlu repot-repot gitu deh. Bukan repot, itu namanya bukan repot, namanya fasilitas. Kebetulan saja ya Om punya saham di sini. Nah, pakailah. Maaf Hendrata. Orang tua saya masih punya uang untuk memenuhi kebutuhan saya. Tidak seperti Anda. Yang hanya menari-nari di atas kebutuhan dan kepentingan orang lain. Lia, sebentar, saya mau bicara sebentar sama Ari. Ari? Mulut kalian hanya dipakai untuk mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak sopan. Kenapa bisa begini? Hah? Makanya, saya tidak akan pernah mau belajar sopan santun dari Anda. Hendrata, tidak ada satu jari tangan wanita pun yang pernah menuding kepada ayah saya sebagai pemerkosa. Tapi Anda, istri Anton menudingkan 10 jari tangannya kepada Anda. Siapapun yang berani menundukkan jarinya ke saya akan dicincang menjadikan makanan anjing. Itu berlaku untuk siapa saja, oke? Om maaf deh, sebenarnya ada apa sih? Lia, sini. Lia, saya mau mulai sekarang ini kamu kembali ke Andri. Oh, kalau saya bilang saya tidak mau. Kamu akan menyesal seluruh hidupmu. Maaf Pak, ada telepon dari Pak Suganda. Kenapa? Ada apa? Restoran Subrata terbakar. Weh, tunggu di mobil. Kamu dengar nggak? Kamu dengar nggak? Hah? Subrata mengalami musibah, restorannya terbakar. Kenapa bisa terjadi? Saya nggak tahu. Hanya saya tidak bisa bantu dia. Karena dia tidak ada di bawah kontrol saya, ngerti nggak? Payahnya apa? Dengar baik-baik. Dia belum sempat memperpanjang asuransinya. Mengerti? Coba mikir. Kasih tahu ayah kamu. Oke. Saya akan bilang ayah saya. Tapi Hendrata, kamu harus telepon Subrata sekarang. Kamu harus ganti rugi semuanya. Kalau tidak, saya akan telepon polisi. Hah? Lapor ke polisi? Boleh saja, bagus. Kamu ke kantor polisi bilang mereka, Pak, ada orang yang namanya Subrata mau datang ke sini melapor bahwa restorannya terbakar akibat korslet. Benar yang ayah saya bilang ya. Seharusnya orang seperti Anda itu dihukum mati. Kalau perlu 100 kali. Terus mayatnya digantung biar membusuk dan dimakan lalat. Ari, Kamu bisa disebut apa? Hah? Orang berani atau hanya orang goblok? Yang jelas, kamu akan mati kalau nggak hati-hati. Karena saya sudah siap menembak kamu. Di sini juga. Hendrata, sejak awal pun saya sudah siap mati. Demi ketenangan arwah ibu saya yang telah kamu rampas kesuciannya, kesetiaannya. Kamu tahu itu? Ari masih... Hei! Kalau ayah kamu ikut campur, saya tidak menjamin keselamatan nyawa dia maupun nyawa kamu. Lia, siapkan pakaian pengantin kamu. Kamu akan jadi istri Andri. Dan Kebakaran ini akibat kelalaian, jadi tidak ada unsur apa. Pikiran bisnis, katanya Bapak mempunyai saingan bisnis. Bagaimana itu kemungkinan pihak ketiga dalam Jadi saya bilang sekali lagi, restoran ini tidak diasuransikan. Jadi tidak ada unsur kesengajaan untuk mendapat ganti rugi dari asuransi.
Tolong, saudara-saudara. Maaf, Bung. Tolong, jangan ganggu dia dulu, oke? Tolong. Tulis saja apa yang tadi saya bilang. Dan ingat kalau kalian salah tulis akan saya tuntut. Tapi bagaimana? Sudah. Anda mengatakan Sudah, bahwa Bapak... cukup. Masalah. Oke. Hancur semua usaha saya. Dari apa yang dikatakan Hendrata kepada saya di depan Lia, jelas ini Hendrata yang memerintahkan. Saya yakin ini pekerjaan Hendrata. Tapi dari mana mereka tahu kalau asuransi belum diperpanjang? Mata, telinga, kaki, dan tangan Hendrata itu ada di mana-mana, Bu. Dan saya tahu persis. Tidak usah khawatir. Wartawan akan menulis tentang musibah yang Anda alami. Dan itu akan kita jadikan kartu as untuk menghancurkan Hendrata. Saya kira tidak semudah itu, Bung. Saya ini sudah beruntung tidak diapa-apakan oleh Hendrata. Kalau tidak... Oke, saya mengerti. Mungkin saat ini Anda masih dalam keadaan syok. Oke, kita bicarakan lain waktu. Kenapa sikap Om Subrata tuh bisa berbalik 180 derajat? Selama ini kan Om Subrata sudah terbiasa dengan ancaman, Pak. Sekarang setelah Hendrata jelas-jelas merugikan dia, kenapa dia justru berbalik ya? Dugaan pengacara tadi benar. Subrata pasti diancam sama Hendrata. Mungkin saja Subrata merencanakan sesuatu yang kita nggak tahu. Mungkin saja Subrata punya pendapat bahwa lebih baik daripada mati, karena orang mati nggak pernah bisa balas. Selamat malam, Pak. Subrata. Saya memang menunggu kedatanganmu karena saya tahu kamu mau kemari. Kamu seharusnya merasa beruntung tidak ikut hangus dengan restoranmu. Kenapa sekarang tidak menemui Hidayat? Minta bantuan sama dia untuk membangun kembali usahamu. Saya salah langkah, Pak. Karena itu saya datang kemari malam ini. Mohon maaf. Ada satu pepatah yang menarik. Kalau berjalan, peliharalah kaki. Kalau bicara, peliharalah lidah. Saya memang salah langkah, Pak. Kalau kamu masih salah langkah, saya jamin hidupmu akan segera berakhir. Tapi sebelumnya kamu akan merasakan apa artinya neraka. Saya bersumpah demi arwah leluhur saya bahwa saya tidak akan pernah salah langkah lagi, Pak. Subrata, prinsip bisnis saya adalah sebagai berikut. Membantu keselamatan sahabat merupakan kewajiban. Menghabisi sahabat yang berkhianat adalah keharusan. Betul, Pak. Duduk. Ayo Brata, duduk. Mulai saat ini, saya akan kembali seperti dulu, Pak. Memenuhi segala apa yang diperintahkan. Ya, bagus. Anggap saja bencana kecil yang kamu alami semacam pelajaran. Bagi saya, surat kontrak cuma selembar kertas. Tanpa arti apa-apa, apalagi tidak memberikan jaminan apa-apa. Halo? Ada, Pak. Tunggu sebentar. Karena sebagai jaminan,
nyawamu sebagai taruhan. Maaf Bapak, ada telepon untuk Bapak. Halo? Pak, perintah sudah dilaksanakan dengan baik. Pengacara Nata Negara sudah tewas dalam kecelakaan. Oke. Coba ulangi kata-kata itu lagi karena ada teman yang mau dengar itu juga. Sebentar. Rata. Bapak pengacara Nata Negara tewas dalam kecelakaan. Hidup, mati, apa artinya ya? Dua kata sangat sederhana dan begitu relatif. Subrata, saya mau hidup. Saya harus hidup. Kalau yang lainnya terserah mereka. Mau hidup, mau mati. Ya nggak? Halo? Oh ya, sebentar Om ya. Papa. Om Subrata. Halo? Subrata. Jadi kamu masih tetap mau nutupin kejadian sebenarnya? Maafkan sikap saya ini. Saat ini saya tidak punya pilihan lain. Saya terpaksa memenuhi segala tuntutannya. Harus kita akui, Hendrata itu masih belum bisa digoyang. Kekuatannya tuh ada di mana-mana. Kamu berhak penuh untuk menentukan sikap. Tapi saya tetap pada perhitungan saya. Bajingan itu sudah terlalu lama menanam angin. Dan akan sangat salah besar kalau mengikuti perhitungan kamu. Bahwa sekarang belum saatnya dia menuai badai. Sudahlah, saya telepon kamu ini bukan untuk ajak berdebat. Tapi ada satu berita penting yang harus kamu ketahui. Nata Negara tewas dalam kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal, Pak? Nata Negara. Subrata bilang dia tewas karena kecelakaan. Untuk laporan sementara, kejadiannya murni kecelakaan. Mungkin menghindari tabrakan. Bagaimana keadaan korban? Mobilnya jatuh ke jurang, hangus terbakar. Sementara korban tidak sempat meloloskan diri. Apa keluarganya sudah diberitahu? Ya, menurut penjaga rumah, keluarga almarhum sedang pergi ke Eropa. Terima kasih. Permisi. Terima kasih, Pak. Halo sayang. Om, maaf, saya kira tadi Ari.
Sekali ini tidak apa-apa. Tapi ingat baik-baik. Om tidak suka kamu menunggu-nunggu telepon dari anak itu yang asal-usulnya tidak jelas, apalagi malam-malam gini. Sadar bahwa sebentar lagi kamu jadi istrinya Andri. Saya memang baik sama Andri. Dan saya memang temannya Andri. Tapi bukan berarti saya mau jadi istrinya, Om. Jadi, kamu tetap memilih Ari. Iya. Maafin saya, Om. Saya telah ngecewain Om. Saya tidak pernah memaafkan orang yang memisahkan keluarga saya dari kebahagiaan. Ini adalah sesuatu yang ingin saya menyampaikan sekedar sebagai informasi. Nata Negara SH itu pengacara yang berkomplot dengan Hidayat untuk mengganggu keserasian keluarga saya. Baru saja meninggal dunia dalam satu kecelakaan lalu lintas. Nah, peristiwa yang sangat tragis ini juga bisa menimpa Ari dan bapaknya. Kalau kamu masih memberi hati kepada Ari, berarti kamu memberi dia peluang untuk mengacuhkan kehidupan saya dan saya sama sekali tidak suka itu. Selamat malam. Oke? Hah? 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 Capek. Ada apa, Lia? Gak ada apa-apa kok, Mah. Lia cuma mimpi. Ya ampun, mimpi kok bikin kaget orang. Lia mimpi Ari dipukulin orang, Pak. Memangnya kamu lagi ribut sama Ari? Hah? Enggak kok, Mah. Ya udah kalau gitu tidur lagi ya. Jangan lupa berdoa ya, sayang. Ah, Ya, mulai sekarang Lia nggak mau terima telepon lagi dari Ari, Mah. ya udah, tidur ya sayang ya. Yuk. Dia menekan istri Anton untuk mencabut tuduhannya. Dia menghancurkan Om Subrata sampai menyerah. Dan sekarang, giliran Om Nata Negara kan? Dibunuh. Ya, seolah-olah mati kecelakaan. Tapi sayangnya kita nggak punya bukti yang kuat, Pak. Dia pasti merasa menang. Biarin aja. Dia nikmati perasaannya, perasaan menang. Tunggu. Kita akan serang balik dia.
Kan perasaan menang itu membuat dia lengah. Baru kita ngadakan serangan balik, iya nggak? Halo. Halo, selamat malam. Ini Ari, Tante. Oh, Ari. Bisa bicara dengan Lia? Sebentar ya. Lia, ada telepon tuh dari Ari. Kamu nih kenapa sih? Nggak ada apa-apa, cuma ngantuk. Halo. Aduh, Ari, maaf ya. Dia udah tidur. Oh ya, terima kasih. Selamat malam. Iya, selamat malam. Aneh. Nggak biasanya dia tidur jam segini. Kamu marah sama dia. Kamu bilang kemarin ketemu Lia dan Hendrata. Malah Lia dan Hendrata sempat bicara empat mata. Nggak ada yang aneh dong. Lia, Iya, Pak. akhir-akhir ini kamu nampak aneh. Papa perhatikan kamu seperti orang bingung. Kenapa sih? Lagi ribut sama Ari ya? Enggak. Kalau enggak, kenapa kamu nggak mau terima telepon dari Ari? Heh, mau kemana kamu? Lia, nggak ada masalah yang bisa diselesaikan kalau kamu terus menghindar. Lia, Pak, tolong biarkan Lia kayak gini, Pak. Lia juga nggak tahu harus gimana sama papa, sama mama, sama diri Lia sendiri. Tolong, Pak. Maafin Lia, Pak. Maafin Lia, Ma. Ros, ada tamu nih. Hidayat, Ari, apa kabar? Sayang. Lia. Ada Ari. Yuk. Kamu kenapa, Lia? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok. Tapi menurut Ari, kamu nggak biasa. Ari bilang, kamu selalu menunggu telepon Ari. Jam berapa aja, dan baru bisa tidur setelah Ari telepon. Benar? Terus terang, kami juga jadi bingung melihat perubahan sikap Lia sejak kemarin. Mulai sekarang, kita hilangkan semua kebingungan di antara kita. Saya lamar Lia
menjadi mantu saya. Lia, kamu kenapa? Saya permisi ke kamar sebentar ya, Om. Saya belum terlalu memikirkan tentang pernikahan. Saya tidak habis pikir. Belakangan dia justru ceria membayangkan rencana pernikahannya. Tapi kok sekarang tiba-tiba merasa dibebani? Rasanya aneh loh, Pak. Iya, memang kadang-kadang rencana pernikahan menjadi beban pemikiran bagi seorang gadis yang berniat menikah sekali dalam hidupnya. Papa kan udah bilang, begitu Hendra tak ikut campur, gak ada yang aneh. Karena kalau terjadi keanehan, dia akan paksa dia akan ancam dia supaya menjauhin dari kamu. Terus saya harus ngapain, Pak? Yang paling penting, kamu harus percaya diri. Jalan keluar pasti ada. Sekarang tinggal waktunya. Sementara saya berusaha untuk memupuk rasa percaya diri saya, Lia udah menjadi istri Andri. Begitu. Saya tidak mau memaksa kamu. Tapi sebaiknya ada sesuatu yang kamu tahu. Bahwa semua gerak-gerikmu dan orang tuamu diawasi oleh orang-orang yang saya percaya. Nah, oleh karena itu saya juga tahu bahwa tadi Hidayat dan anaknya datang ke rumahmu. Gembel-gembel itu bicara apa? Saya tidak tahu, Om. Mereka ngomong sama Papa. Dan saya tidak mau ketemu sama mereka. Bagus. Ya, sekarang Om mengulangi peringatan Om. Kalau kamu menolak Andri, kamu akan kehilangan seluruh harta bendamu. Dan juga semua orang yang kamu sayangi. Satu hal lagi. Kalau kamu menceritakan pembicaraan ini kepada siapapun, akibatnya akan sama. Jelas? Kamu tidak menjawab, Om anggap kamu mengerti. Dan sebagai bukti dari pengertianmu, Om minta kamu nanti siang ke rumah Om. Ya? Sampai nanti. Halo, Lia. Ini saya Ari. Kamu gak usah bilang, saya tahu itu kamu. Saya perlu bicara empat mata sama kamu. Maafin saya, Ari. Saya gak bisa ngikutin keinginan kamu. Saya mohon pengertian dari kamu. Gimana saya bisa kasih pengertian ke kamu, Lia? Orang saya aja gak ngerti sikap kamu. Waktu itu setelah kamu ketemu Hendrata, kamu berubah. Lia, kamu dengar ya. Tolong kamu bilang sama bajingan itu, sekali lagi dia berani ngancam kamu, dengan tangan saya sendiri saya akan habisi dia. Jangan cari masalah, Ari. Saya butuh ketenangan untuk berpikir.
kata-kata papa kamu tadi di sini mungkin ada benernya. Kata-kata yang mana? Pengertiannya untuk membiarkan saya berpikir dengan tenang. Kadang-kadang rencana pernikahan bisa membuat saya jadi beban pikiran. Karena saya berniat, saya menikah untuk sekali seumur hidup. Saya mencintai kamu, Ari. Saya cinta kamu. Lia. Lia. Kamu kenapa, Lia? Dapat telepon dari siapa sih? Enggak, Mak, dari teman Lia. Calon suaminya meninggal. Dari papa pergi sampai pulang, kamu bengong aja di situ. Lia bohong sama saya, Pak. Tujuan utama kita ke Bandung ini bukan untuk Lia. Tujuan kita yang paling jelas adalah menghancurkan orang yang sudah memperkosa ibu kamu. Kamu baru ketemu Lia, dan kamu sekarang sudah mulai melupakan yang kita sudah rencanakan lama. Saya tidak akan pernah melupakan orang yang memperkosa Mama. Bagus. Kalau kamu belum bisa menanamkan kepercayaan pada diri kamu sendiri, lupakan dia. Kalau dia memang jodoh kamu, dia nggak akan pernah lari ke orang lain, termasuk pada anak yang bajingan itu. Paham? Lia? Kamu yang paling pintar bikin kejutan. Seharusnya pujian itu untuk saya. Kami kesini mengundang kamu untuk makan malam bersama mama saya. Kamu kenapa, sayang? Lia. Adik, Papa minta kamu jangan korbankan rencana besar kita gara-gara seorang perempuan. Beberapa kali Papa sudah bilang, kalau dia memang jodoh kamu, dia nggak akan lari ke orang lain, tahu? Papa boleh aja ngomong begitu. Tapi Papa pernah kan merasakan jatuh cinta? Iya. Tapi persoalan Hendrata lebih penting dari semuanya. Ya bukan berarti saya harus mengorbankan perasaan saya yang menurut saya tidak kalah pentingnya kok dengan urusan Hendrata. Papa ini terlalu egois. Ngomong apa kamu? Hah? Kamu mulai terpengaruh dan itu sangat berbahaya. Papa, Ari sudah lama tahu dan tahu persis berapa dendam Papa terhadap Hendrata yang telah menghancurkan masa depan Papa, memperkosa istri Papa dan membunuh anak Papa yang tidak berdosa, dan menanamkan rasa dendam terhadap saya, anak Papa satunya yang masih hidup. Nah, atau kamu mulai menyesal? Hah? Atau kamu semakin tidak peduli dalam peristiwanya sangat menyakitkan itu? Hah? Papa, kalau saya menyesal dan saya tidak peduli, untuk apa saya selalu usulkan untuk membunuh Hendrata? Mudah saja kita lakukan, kan?
Tapi Papa selalu saja membuat satu permainan yang sangat membingungkan saya. Berapa kali Papa selalu bilang membunuh orang sangat mudah tanpa harus bersentuhan dengan hukum. Tapi kenapa Papa nggak lakukan itu? Hah? Maaf, Pak. Permainan Papa sangat membingungkan. Ya pasti! Karena kamu sedang mabok! Oke. Kalau Papa ingin saya menghabisi Hendrata, saya akan habisi Hendrata sekarang, Pak! Hei! Jangan konyol kamu! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.